Menurut Jimli Asyidiki, ada kebiasaan buruk di MK bahwa konflik kepentingan dianggap biasa sehingga hal yang seharusnya tidak benar dianggap biasa saja dan dianggap benar. Menurut Jimli, ini masalah besar. Kalau di suatu komunitas, suatu praktek benturan kepentingan tidak dianggap sebagai benturan kepentingan, itu masalah itu. Masalahnya ialah itu sudah jadi kebiasaan. Nah, gitu loh. Nah, berarti ada masalah serius, makanya kita beri sanksi kolektif. Gitu loh. Ada banyak kasus-kasus sebelumnya itu ini mempersoalkan benturan kepentingan. Ternyata sudah ada beberapa undang-undang sebelumnya yang seperti benturan kepentingan, tapi nggak dianggap masalah. Sehingga benturan kepentingan yang terakhir ini dianggap lo kan yang dulu gitu. Itu karena kebiasaan yang dianggap wajar, maka jadi benar padahal salah. Jadi gitu loh Pak, mudah-mudahan dengan pimpinan baru nanti ada perubahan. Pemirsa, setelah pada 7 November 2023 MK menyatakan memberhentikan sebagai ketua MK karena pelanggaran kode etik berat, prahara di Mahkamah Konstitusi belum usai. Anwar Usman yang sudah tidak menjadi ketua MK lantas melayangkan sejumlah isu diantaranya soal skenario fitnah kepada dirinya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki. Selamat malam Pak Jimli. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Jimli telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Jadi putusan MK sudah keluar, tapi sepertinya polemik masih terus berlanjut. Terakhir tadi kita dengar adalah Anda dilaporkan ke Dewan Etik MK, begitu ya. Jadi kalau melihat dari perkembangannya, bagaimana Anda melihat perkembangan dari kasus ini, Prof. Jimli? Ya, ini kan udah 1 bulan lebih ya dibentuknya MK yang sifatnya ad hoc ini hanya 30 hari. Ya, tinggal seminggu lagi habis dan kita sudah bekerja 2 minggu cukup. Udah selesai dan syukur alhamdulillah saya apresiasi ya 9 hakim menerima meskipun kemarin ada statement dari Pak Anwar Usman yang bernada agak kecewa gitu ya. Tapi terbukti tadi pagi mereka sudah mengadakan pemilihan ketua. Ya, kita apresiasi itu dan selamat pada Pak Dr. Soehartoyo yang terpilih jadi ketua, dengan wakil ketuanya tetap Pak Saldi Isra. Nah, mudah-mudahan kedua pimpinan baru ini bisa segera mengadakan rekonsiliasi internal dan memperbaiki citra kepercayaan keluar. Saya rasa ini, tapi di masyarakat masih ada, enggak apa-apa. Seperti misalnya perkara yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama itu kan masih belum selesai, baru disidang. Jadi isu ini masih akan terus, tapi mudah-mudahan dengan adanya pimpinan baru, sudah putusan MK yang final dan mengikat, ini pelan-pelan akan reda ya. Nah, dengan begitu kita bisa fokus selama 3 bulan ke depan. Warga negara, warga bangsa kita, terutama yang punya hak pilih, diarahkan untuk menyukseskan pemilihan umum yang damai dan terpercaya. Waktunya pendek, 3 bulan lagi. Jadi tidak usah terlalu risau dengan reaksi-reaksi biasa. Kemarin 21 pelapor itu tiba-tiba tepuk tangan tanpa sadar waktu kita baca putusan. Artinya mereka senang kan? Tapi di luar yang demo-demo ada juga yang tidak senang. Ada juga demo yang bersyukur karena putusan ini tidak mengubah putusan MK-nya. Jadi ini ragam reaksi itu tidak apa-apa, tapi ini bagian dari proses pemulihan. Ya, peredaan ketegangan. Oke, baik. Prof. Jimli, tapi saya ingin Anda mengomentari apa yang disampaikan oleh Anwar Usman, begitu. Akan kita dengarkan ada pernyataan dari Anwar Usman berikut ini. Kesempatan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas,
yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu? Prof. Jimli, tanggapan Anda, Prof. Jimli. Prof. Jimli? Halo ya. Ya, Anda tadi sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Anwar Usman. Tadi Anda sempat mengomentari di awal pada saat kita memulai wawancara ini mengatakan bahwa ini adalah statement bernada kecewa begitu yang disampaikan. Tapi apa yang disampaikan oleh Anwar Usman ini bahwa dikatakan ada jurisprudensi begitu. Jadi berdasarkan jurisprudensi tersebut kemudian Anwar Usman masih merasa bahwa putusan nomor 90 itu adalah putusan yang diambil mengikuti norma-norma. Tanggapan Anda? Ya, enggak apa-apa. Kan yang jelas putusan kan sudah dijatuhkan dan sudah dilaksanakan. Nanti kalau rinciannya baca sendiri aja. Semua yang dibahas itu sudah dikemukakan waktu pemeriksaan. Kalau soal putusan-putusan terdahulu itu sudah lama, kan 20 tahun yang lalu sudah diperdebatkan. Tapi kalau cara ngeles ya, itu kan makin menunjukkan bahwa tidak terasa gitu loh ada konflik kepentingan itu. Nah, ini yang menambah keyakinan kami untuk menjatuhkan sanksi. Beda kalau misalnya putusan mengenai KY, keputusan mengenai pasal 50 yang dituduh memperkuat lembaga sendiri. Jadi MK dulu membuat putusan yang memperkuat kewenangan MK sendiri. Misalnya pasal 50 yang tidak boleh kita menguji undang-undang sebelum tahun 99. Nah, pasal itu kita hapus. Maka KUHP pun bisa kita uji. Nah, itu kan memperkuat diri sendiri. Yang kedua KY. Ya kan? Tapi itu menyangkut soal institusi, bukan kepentingan pribadi. Gitu loh. Karena kita memutus yang benar, bukan yang terkait kepentingan pribadi. Nah, yang kepentingan pribadi itu sekarang memang ada beberapa, misalnya yang memperpanjang usia hakim konstitusi. Nah, itu kan ada kaitan, cuma oleh karena sudah biasa, itu dianggap bukan benturan kepentingan. Nah, puncaknya adalah yang perkara 90 ini, itu kan jelas di kode etik MK maupun di undang-undang kekuasaan kehakiman kan harus mundur kalau ada hubungan keluarga dengan para pihak, gitu loh. Dan apalagi soal Gibran ini kan sudah setahun balihonya di mana-mana dipasang oleh PSI. Masa enggak baca media bahwa ini ada kaitan gitu loh. Memang kita menguji norma undang-undang, tapi kaitannya itu kan dengan Gibran. Makanya putusannya itu kalau hanya sekedar untuk gubernur gitu ya, nggak ada masalah, tidak ada konflik kepentingan. Atau ini diberlakukan untuk 2029 nggak ada masalah. Tapi karena langsung diberlakukan sekarang dan berkaitan dengan wali kota, loh, sedangkan di media semua media sudah bicara Gibran, masa nggak terasa? Jadi bukan hanya titik koma, written ethics itu harus diimbangi oleh sense of ethics, rasa, ya kan? Nah, kalau bahasa Jawa itu ya apa, rumongso, biso, rumongso, merasa, gitu loh. Nah, ada orang merasa bisa,
ya, tapi sebetulnya dia nggak bisa merasa, nah, gitu. Jadi soal rasa itu penting sekali dalam etika. Saya rasa Oke. begitu, Kanya. Baik, Prof. Jimli, tapi kemudian kalau kita secara spesifik, ini dasar laporan Anda dilaporkan ke Dewan Etik MK juga mengenai adanya ruang intervensi yang dibukakan. Apakah Anda mengatakan bahwa tidak akan bicara mengenai siapa yang mengintervensi, sosok di balik intervensi yang dilakukan terhadap putusan nomor 90 itu, tapi bagaimana kemudian Anda bisa membuktikannya begitu, bahwa ada intervensi yang terjadi, dan bagaimana intervensi itu kemudian dilakukan? Baca aja di putusannya, itu sudah lengkap 100 halaman. Dibaca aja. Termasuk dissenting opinion Pak Bintan. Maunya kan diberhentikan dari anggota. Kan gitu. Tapi kami berpendapat kalau diberhentikan tidak hormat dari anggota, maka kepada yang bersangkutan punya hak banding. Sedangkan majelis bandingnya Ketua MK sendiri yang bikin. Jadi putusan MK jadi tidak final. Nah, berlarut-larut lagi, maka kita membuat tafsir walaupun tidak ada di peraturan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi. Sanksinya itu cuma 3. Nah, ini kelemahannya. 1, teguran lisan, teguran tertulis, langsung pemberhentian tidak hormat dari anggota. Jadi nggak ada di antara ini variasi, nggak ada. Nah, kita berinovasi bahwa ini bisa kita berhentikan dari jabatan ketua, dan itu tidak termasuk kategori yang ketentuan mengenai banding di pembelaan di forum majelis banding itu tidak berlaku kalau pemberhentiannya hanya dari ketua. Itu sebabnya kita memutuskan sanksinya itu pemberhentian dari ketua, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Nah, maka ya kita syukuri aja. Lanjut selanjutnya untuk memperbaiki, membenahi, saya harapkan pimpinan baru segera mengadakan rekonsiliasi internal, karena ini perbedaan pendapat ini sudah sangat runcing gitu sehingga menimbulkan masalah. Nah, yang kedua yaitu untuk 3 bulan ke depan kembalikan kepercayaan publik supaya pemilihan umum kita 2024 nanti terpercaya, terutama menyangkut sengketa hasilnya. Baik, tapi kemudian ada juga, ini ada beberapa pihak gitu yang mempertanyakan juga, Prof. Jimli, kalau kemudian Anda tadi mengatakan ini adalah terobosan untuk memberhentikan dari posisi ketua, dan itu sudah terjadi sekarang, kita sudah punya ketua MK yang baru, tapi kemudian sebenarnya ada dari pihak pelapor gitu yang mengatakan tidak sesuai harapan, karena hakim yang bermasalah atau yang dikatakan melanggar etik secara berat itu masih ada di dalam MK, dan kemudian juga pokok perkaranya sendiri juga tidak disentuh sama sekali oleh MK. Sehingga putusan nomor 90 itu masih berlaku begitu. Apakah itu kemudian menyelesaikan masalah? Bagaimana kemudian kita bisa berharap bahwa muruah dari MK ini akan bisa ditegakkan dengan komposisi hakim yang sama saat ini? Ini kan yang paling maksimal. Sekarang ini ada yang tidak puas, ada yang sebelah kanan tidak puas, sebelah kiri tidak puas. Ada saja reaksinya. Dan itu biasa, nggak ada masalah. Tapi ini menuju ke peredaan. Sebab saya yakin mayoritas rakyat Indonesia ya puas dengan putusan MK itu. Ini kan untuk memulihkan kepercayaan publik kembali, ya kan? Ya semua anggota majelis 3 orang itu sebenarnya sepakat ini pelanggaran berat. Tapi kalau kita jatuhkan pemberhentian dari anggota, ya itu tadi problemnya. Ada ketentuan dalam peraturan MK, ialah majelis banding. Dan majelis bandingnya itu dibentuk sendiri oleh ketua MK. Sehingga putusan MK ini jadi mentah gitu loh. Nah, padahal kita sudah mendekati 3 bulan lagi mau pilihan, makanya harus segera diselesaikan. Jadi dalam waktu hanya 2 minggu tugas MK selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi nggak usah ditanggapi ada yang begini begitu, biasa itu nggak apa-apa. Baik. Kita lanjutkan perbincangannya, Prof. Jimli. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News masih akan segera kembali.
Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dan saat ini kami masih berbincang-bincang bersama dengan Profesor Jimli Asyidiki yang bergabung dari luar studio. Prof, kita lanjutkan Prof. Ada mungkin 2 poin gitu lanjutan yang ingin saya tanyakan dan perdalam lebih lanjut. Salah satu poin yang mungkin juga menyita perhatian adalah soal bahwa dalam amar putusan Anda juga mencantumkan larangan bagi Hakim Anwar untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pemilu. Apa alasannya? Ya, kalau pengadilan ini kan saya perkenalkan sebagai peradilan etik. Itu namanya melebihi permintaan. Tapi ini kan bukan tuntutan, bukan dakwaan seperti dalam pidana. Ini kan laporan. Nah, di samping laporan kami juga mempertimbangkan temuan. Jadi MK itu bisa mendapatkan temuan dari media dan sebagainya. Jadi prosedur pengadilan yang ada petitum, kemudian ada amar, itu tidak berlaku di sini, tidak terlalu ketat begitu. Lagi pula banyak orang salah paham ini, termasuk profesor doktor kadang-kadang salah mengerti. MK tidak boleh ya ultra petita menjatuhkan amar melebihi permintaan. Lah itu salah, itu tidak berlaku untuk peradilan konstitusi. Salah. Kenapa salah? Lah sejarah judicial review dalam sejarah di Amerika dalam kasus Marbury versus Madison 1803 itu sejarah ultra petita sekali. Minta ke pres tidak dikasih, tapi undang-undang yang dijadikan dasar ya bagi pemerintah untuk tidak memberi kepres kepada Marbury itu undang-undangnya dibatalin. Loh, ini kan ultra petita sekali dan itulah sejarah judicial review. Jadi harus dipahami peradilan konstitusi itu tidak sama logikanya sehingga kalau ada yang bertanya kenapa diaturnya cuma 3 jenis sanksi tapi ini berkreasi sendiri, ya itulah pengadilan mesti begitu, harus kreatif, harus progresif. Bahkan kita tambahin 1, dia berhenti dari ketua, kedua tidak boleh menjadi calon dan mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan yang tadi pagi. Ketiga, dia tidak boleh ikut karena ini sudah terbukti ada konflik kepentingan, ya kan? Maka nanti dalam perkara perselisihan hasil pilpres dia tidak boleh ikut. 2, perselisihan hasil pemilu yang melibatkan partai yang ketua umumnya ponakannya tidak boleh ikut, yang lain boleh. Jadi kita tambahin di dalam itu. Nah sekarang misalnya nanti pas pemilu, ya pertama yang bersangkutan harus tahu diri, dia tidak akan melibatkan diri. Atau kalau dia melibatkan diri, pasti ada SK pembentukan panel, itu oleh ketua. Kalau ketua itu membuat keputusan melibatkan Pak Anwar Usman dalam penanganan perkara, maka kalau ketua yang membuat surat keputusan itu dilaporkan ke MK bisa kena pelanggaran kode etik dia. Nah, jadi putusan kita itu variasinya itu kita tambah untuk apa? Untuk solusi. Jadi jangan melihat hukum. Jadi dasarnya karenanya ada benturan konflik kepentingan tadi, ada benturan kepentingan tadi yang sudah ditemukan melalui persidangan di MK ini, kemudian adalah tambahan dalam amar putusan yang tidak memperbolehkan Hakim Anwar untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pemilu, seperti itu. Ya, sekali lagi, kalau sarjana hukum titik koma, itu namanya STK, itu tidak boleh. Nah, akibatnya hukum itu tidak kreatif. Padahal bukan begitu. Hukum itu liberating dalam koridor hukum, di dalamnya itu boleh bebas berkreativitas. Baik. Jadi karena kedepannya kita semua berharap ya Prof. Jimli dengan segala terobosan yang sudah berhasil Anda putuskan melalui sidang di MK ini, kemudian kita tentunya berharap ada perbaikan ke depan. Tapi yang namanya benturan kepentingan itu bisa saja terjadi, gitu. Bagaimana kemudian ke depan saling pengaruh gitu antar hakim dan lain sebagainya itu tidak terulang kembali. Kemudian ada pertanyaan soal pembentukan MK yang lebih permanen untuk fungsi pengawasan terhadap hakim-hakim konstitusi. Mengapa itu kemudian tidak Anda usulkan juga atau tidak Anda rekomendasikan dalam putusan MK? Nanti dianggap konflik kepentingan. Enggak lagi. Kami kan sudah dibentuk hanya ad hoc 30 hari. Ya sudah, habis ini kita serahkan kepada
9 hakim, terutama pimpinan baru ini. Kita nggak ikut campur. Bahkan dalam pemilihan pimpinan, tadi pagi saya juga nggak mau tahu, pokoknya kita serahkan independensi 9 hakim, termasuk MK-MK yang akan datang. Saya rasa kemungkinan mereka akan memilih orang lain, ya, terutama sama saya, ya kan, ya sudah semua hakim kita tegur semua, jadi teguran kolektif. Ya mungkin perlu dicarikan tokoh-tokoh yang bisa ngimbangi gitu. Nah, kalau saya, ya saya punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sejarah, makanya saya terima kemarin. Tapi untuk kasus selanjutnya mudah-mudahan tidak seberat yang kemarin. Oke. Tapi seberapa sekali penting lagi, seberapa penting kemudian pembentukan MK-MK yang lebih permanen ini? Loh, penting sekali karena sudah diatur di undang-undang. Itu perintah undang-undang ya harus dilaksanakan. Ya, sebab harus ada pembinaan etika perilaku hakim, ya kan? Dan bahkan dalam PMK itu diatur selain laporan dari masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan juga temuan. Maka MK-MK yang permanen itu bisa aktif dia. Dari media ada temuan, dia bisa aktif walaupun tidak ada laporan. Nah, maka saya rasa 9 hakim harus berhati-hati, ya kan, memilih orangnya, jangan sampai tidak memahami bagaimana hakikat MK. Nanti bisa konflik internal antara MK-MK-nya dengan MK. Nah, itu satu. Yang kedua, kan dari persepsi publik, MK-MK ini dianggap berwenang mengubah putusan. Nah, itu saya bilang, itu namanya Mahkamah Konstitusinya MK, jadi bukan Majelis Kehormatan. Jadi di atasnya MK itu nggak boleh. Nah, jadi kita serahkanlah kepada para hakim, terutama pimpinan yang baru. Kita ucapkan selamat, dan saya percaya insya Allah lebih baik. Baik, terima kasih Prof. Jimli telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.